Jadi saudara, Anda yang masih baru, cepetan ya menggantikan beliau. Oke saudara, kita sudah melihat bagaimana marketing plan, bagaimana dengan produk. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana trik-trik untuk kita sukses, langkah-langkah kita untuk sukses di bisnis ini bagaimana. Oke saudara, sekali lagi tetap saya mohon kerjasama Anda. Bagi Anda yang bawa HP, tolong dipindahkan ke nada silence atau nada getar. Bila perlu Anda mematikan untuk sementara waktu. Perjanjian saudara, kalau acara masih berlangsung, kami masih tetap mendengar. Mungkin SMS titut-titut ya, mungkin masih ada nada dering, HP Anda akan disumbangkan untuk Unicorn Peduli. Itu ya? Oke saudara, sekali lagi saya mohon kerendahan hati Anda, tetap rendahkan hati Anda, rendahkan ego Anda. Saya percaya Anda berada di ruangan ini, keluar Anda nggak akan lagi sama, tetapi Anda keluar dari ruangan ini, Anda akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Sekali lagi mohon aplaus kepada Bapak Anda sendiri. Bapak saudara, dengan standing applause, saudara mohon dari berdiri, berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih pada siang hari ini ya, atas waktunya diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada support system kita ya, yaitu United Corporation. Karena United Corporation telah melahirkan ya, telah menciptakan miliarder Indonesia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sponsor saya ya, walaupun saya ditinggalkan begitu saja, tapi saya berterima kasih karena beliau saya mengenal TNC ya. Terima kasih juga kepada apren aktif saya, yaitu Ibu Trisnawati, juga Ibu Maria Tomisi. Mohon aplaus buat beliau. Oke saudara, dari awal tadi kita dijelaskan oleh presenter kita yang begitu luar biasa bahwa kita bekerja sama dengan dua buah perusahaan, dua buah supply, yaitu supply dan support. Apa itu supply? Tadi sudah dijelaskan, yaitu sebuah perusahaan yang telah menyediakan komoditisasi produk dan tetek bengeknya ya. Kita tinggal jalan. Terus kita bekerja sama dengan apa lagi? Yaitu support saudara. Apa itu support? Support adalah suatu organisasi pendukung yang telah teruji ya, dan telah terbukti bagaimana kita bisa menjalankan DNC, bagaimana agar jaringan Anda berkembang pesat. Itu adalah United Corporation. Unicorn memberikan pembelajaran kepada kita dengan latar belakang yang berbeda. Nggak peduli saudara apa latar belakang Anda ya. Jadi dari tingkat dasar ya, kita ada pembelajarannya. Dari tingkat leadership kita juga ada pembelajarannya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Corporation. Nah saudara, kenapa sih orang-orang yang telah sukses itu di Indonesia, seperti apa pembelajarannya dari United Corporation? Mari kita lihat, yaitu 7 langkah sukses dari Unicorn ya. Nggak lebih saudara, nanti kalau lebih bisa muntaber ya. Bisa mundur tambah berita. Kalau dengan berita kita masih oke, tambah berita Anda nggak akan kemana-mana ya. Jadi orang-orang seperti itu aja. Oke, kita lihat langkah pertama. Langkah pertama yaitu impian. Anda silakan lihat ya. Impian, apa itu impian saudara? Impian adalah sebuah hasrat yang begitu kuat dalam diri Anda, mau tidak mau harus terwujud. Apakah itu? Anda bersedia berjuang, Anda bersedia keluar dari zona kenyamanan demi impian Anda. Itu langkah pertama. Kenapa kok harus impian dan sikap langkah pertama saudara? Karena modalnya kecil ya. Modal 2 juta. Kalau Anda
Indonesia modal 4 juta untuk jualan bakso, ya. Nggak cukup saudara. Hanya untuk gerobaknya aja 4 juta. Belum panci, belum yang lain. Anda di sini hanya 2 juta, masih bilang, aduh mahal, aduh gini dan gini. Anda ketinggalan zaman kalau begitu. Impian tadi karena modal kecil, kita jadi bos diri kita sendiri. Di sini Anda nggak ada yang nyuruh. Anda nggak punya pimpinan, nggak punya bawahan. Anda jadi bos Anda sendiri. Kalau Anda mau presentasi, Anda sendiri bosnya, mau jam berapapun Anda bisa, ya. Tapi kalau tanpa impian tersebut, gimana Anda bisa bergerak, ya? Jadi pertahankan impian Anda, perbesar impian Anda. Terus sikap positif saudara. Sikap yang seperti apa? Sikap positif terhadap diri kita sendiri, ya. Sikap positif terhadap orang lain. Yang ketiga, sikap positif terhadap bisnis ini. Yang keempat, sikap positif terhadap kegagalan. Itu alasannya kenapa impian kita harus setinggi langit, ya. Oke, langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah daftar nama. Kenapa kita kok harus daftar nama di sini? Karena apa saudara? Kita, ya, berhubungan dengan manusia. Aset kita adalah manusia. Jadi di sini daftar nama. Anda diwajibkan minimal 100 daftar nama. Gunanya untuk apa? Jadi Anda presentasi, mungkin nggak daftar nama habis. Nah, kalau Anda cuma 100 nama, Anda presentasi terus, lama-lama habis, bingung Anda. Ya, saya mau presentasi siapa lagi? Terus Anda berhenti, di situ Anda berhenti. Nggak ada yang mau, 100 nggak ada yang mau. Gimana caranya? Dengan yang namanya prospecting, menambah daftar nama. Jadi di sini kemungkinan Anda nggak mempunyai teman dan sebagainya nggak ada, saudara. Yang selanjutnya adalah buat janji bertemu. Gunanya untuk apa? Dari daftar nama, ya, yang Anda buat itu bisa disumbangkan, Mbak. Oke, ya. Kita lanjut buat janji. Buat janji seperti apa? Dari daftar nama, ya. Oke, kita jelasin sedikit. Dari daftar nama tersebut kita golong-golongkan, saudara. Ya, kita golong-golongkan. Mungkin dari nama keluarga, bapak, ibu dan sebagainya, teman kerja, teman bermain. Pokoknya kita golong-golongkan, ya. Itu untuk daftar nama. Nah, daftar nama ini jangan disimpan di HP, saudara, ya. Jangan disimpan di HP. Tulis di buku tersendiri, buku daftar nama. Kenapa? Otak kita bukan komputer. Sedangkan komputer aja kalau kena virus hilang semua. Apalagi kita yang punya kemampuan terbatas, ya. Jadi ditulis di buku khusus daftar nama yang tadi udah digolong-golongkan, ya. Nanti di situ ada namanya Fast SP, ya. Nah, silakan Anda baca, dengarkan di starter pack, ya. Untuk selanjutnya, itu buat janji. Dari penggolongan SP tersebut, ya, kita buat yang namanya buat janji, ya. Janji untuk apa? Untuk bertemu, ya. Bertemu dengan kita, tujuannya untuk menjelaskan bisnisnya, ya. Tapi kita bisa menggunakan telepon. Jangan sekali-kali menjelaskan bisnis ini di lewat telepon. Kenapa? Banyak saudara yang negatif dengan TNC, ya. Jadi kita cuma buat janji bertemu, tentukan waktunya, ya. Dua waktu, misalnya aku ada sebuah peluang usaha, ya. Kita beda-beda, ya, cara ngundangnya, ya. Kita dalam peluang usaha. Bagaimana kalau kita ketemu